Tema renungan saat teduh kita dengan judul Tangisan Nabi Habakuk. Tangisan Nabi Habakuk, firman Tuhan terambil dalam Habakuk pasal 3, ayat yang pertama sampai dengan kedua. Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Tuhan telah kudengar kabar tentang engkau, dan pekerjaanmu ya Tuhan kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun, dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami belajar dari kitab Habakuk sebuah peristiwa tentang kasih sayang Tuhan, tentang hukuman Tuhan, dan juga tentang pemberontakan manusia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Berbicara tentang kitab Nabi Habakuk, kita bertemu dengan kasih sayang Tuhan, hukuman Tuhan, dan tingkah laku manusia. Saya ulangi kembali. Dalam kitab Habakuk kita bertemu dengan kasih sayang Tuhan, hukuman Tuhan, dan tingkah laku manusia. Apa yang menyebabkan kasih sayang Tuhan terjadi? Apa yang menyebabkan hukuman Tuhan terjadi? Semuanya karena tingkah laku yang bernama manusia. Perbuatan yang bernama manusia. Mana yang lebih tinggi? Kasih sayang Tuhan atau hukuman Tuhan? Tuhan tidak pernah merancangkan yang namanya hukuman. Tuhan tidak pernah merancangkan yang namanya penderitaan. Tuhan tidak pernah merancangkan yang namanya kesusahan. Tuhan merancangkan keindahan di dalam kasih sayangnya. Sehingga pembagian seperti ini perlu kita pahami. Tuhan itu merancangkan keindahan di dalam kasih sayangnya, dan Tuhan tidak pernah merancangkan hukuman atau mengizinkan penderitaan. Tetapi yang menyebabkan bagian kedua, adanya hukuman Tuhan, adanya penderitaan, itu karena tingkah laku manusia. Kita bertemu dengan bagian daripada nabi-nabi kecil yang bernama Habakuk. Habakuk menangis di dalam doanya dan bertanya kepada Tuhan, "Ya Tuhan, mengapa umatmu yang engkau pilih menderita? Mengapa umatmu berada di dalam, katakanlah, bayang-bayang dan ancaman di tangan musuh? Bagaimana Yehuda, daerah Yehuda atau kerajaan selatan yang terdiri daripada beberapa suku Yehuda, Simeon, dan Benyamin, itu di bawah bayang-bayang penjajah kerajaan Babilonia." Dan kalau kita melihat di dalam perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru, selalu ada penjajah, selalu ada yang berkuasa, selalu ada yang mengancam orang Yahudi, selalu ada berbagai macam ancaman yang terjadi. Baik kita bertemu dengan Firaun. Di zaman siapa? Di zaman Nabi Musa ada di sana. Kita bertemu dengan Tuhan Yesus, Paulus, di zaman Herodes, Pilatus, dan seluruh pemimpin-pemimpin dunia yang ada pada saat itu, dan terjadi juga sampai saat sekarang. Artinya ada kelompok manusia karena kekuasaan, karena kemampuan daya dan dana, pada saat ini kemampuan teknologi perang, kemampuan politik, kemampuan ekonomi, mereka memang punya dasar yang disebut dengan tingkah laku manusia. Yang menarik, tatkala kejayaan tinggi, kekuasaan tinggi, keuangan tinggi, kepandaian hebat, teknologi berkembang, tatkala kemudian tingkah laku manusia, hatinya tidak diubahkan, yang terjadi adalah penjajahan, yang terjadi adalah tekanan, yang terjadi adalah kemudian membuat pihak-pihak yang lemah di dalam kondisi yang menderita. Tetapi kita berbicara tentang umat Tuhan. Bagaimana tingkah laku umat Tuhan? Bukankah tingkah laku umat Tuhan pun sama, kurang lebih sama? Tatkala kemudian diberkati oleh Allah, disediakan berbagai macam semua yang baik oleh Tuhan, maka tingkah laku daripada bangsa Israel dan Yehuda adalah kemudian dia berjalan sendiri, tegar tengkuk. Dia melakukan segala sesuatu yang melawan perintah Allah. Dan yang paling parah adalah melakukan penyembahan berhala, membangun berbagai macam berhala, baik dalam bentuk patung, dan juga sesungguhnya tatkala dia menjadikan dirinya sebagai Tuhan dan tidak mengikuti apa yang menjadi perintah, tuntunan dan kehendak Tuhan, maka dirinya juga sedang memberhalakan dirinya sendiri. Sehingga kalau boleh dikatakan, apa yang menyebabkan hukuman dan penderitaan adalah karena manusia memberhalakan dirinya sendiri, memberhalakan segala sesuatu yang melebihi Tuhan. Saat ini mungkin tidak ada yang membuat patung dari emas perak yang dibuat tinggi seperti di zaman perjanjian lama, yang kemudian Tuhan rubuhkan. Tetapi kita membangun berhala dari bentuk kekayaan, membangun berhala dari bentuk kedudukan, membangun berhala dari sikap hedonisme,
membangun berhala dari berbagai macam tingkah laku sifat-sifat yang buruk. Kita kemudian memberikan ruang yang sangat tinggi kepada karakter yang terburuk kita, mungkin egois, mungkin keras kepala, mungkin sikap sombong dan angkuh, maka itu adalah berhala yang ada pada diri kita. Dengan demikian sahabat seperjalanan, karena berhala-berhala inilah yang disebabkan oleh tingkah laku manusia, maka yang namanya hukuman Tuhan dan penderitaan Tuhan menjadi bagian paket yang harus dialami. Pertanyaannya, mengapa Tuhan menghukum? Tujuannya adalah kasih sayang. Supaya dengan hukuman itu Allah menghentikan perbuatan-perbuatan buruk yang pada akhirnya akan merusak dirinya sendiri. Jadi artinya kitab Habakuk berbicara tentang seorang nabi yang punya hati yang sedemikian lembut, yang memikirkan kepentingan kebaikan kepada bangsa Yehuda, bangsa yang dikasihi Tuhan, yang dipanggilnya, yang dipilihnya. Dan kemudian Nabi Habakuk bertanya, Tuhan, mengapa engkau mengizinkan umatmu mengalami penderitaan di tangan musuh? Tapi Habakuk lupa bahwa ada tanggung jawab daripada umat yang dipilihnya itu. Nabi Habakuk perlu merenungkan bagaimana tingkah laku daripada orang Yehuda, tingkah laku orang Israel pada keseluruhannya. Bahwa tatkala hukuman penderitaan terjadi, pada akhirnya adalah karena tingkah laku manusia, karena berhala yang dibuat oleh diri manusia, karena pemberontakan yang dilakukan oleh manusia, karena hidup yang menjauh dan memutuskan tali hubungan, ikatan dengan Tuhan, yang pada akhirnya membawa kepada penderitaan, kesulitan, dan Allah memberikan hukuman dan mengancam hukuman. Tujuannya untuk memutus segala perbuatan dosa, kemudian membangun kembali ikatan yang bersatu kembali kepada Tuhan. Di dalam Tuhan tidak ada yang namanya kompromi dengan dosa. Di dalam Tuhan tidak bisa kebenaran dan kemudian kesalahan digabung menjadi satu. Di dalam Tuhan tidak bisa yang namanya kekudusan dan kemudian keberdosaan digabung dan tinggal dalam satu tempat dan satu rumah. Tidak bisa. Allah tidak bisa menyangkal akan eksistensi sifat dan hakikat dirinya. Tatkala Allah benar, maka seluruh keberadaannya adalah benar. Tatkala Allah kudus, maka seluruh keberadaannya adalah kudus. Tidak bisa dicampur-campur. Tatkala manusia punya kebiasaan mencampur-campur, menyembah Tuhan tetapi menyembah berhala, taat kepada Tuhan tapi di aspek lain kemudian memberontak dan melakukan tindakan-tindakan yang buruk. Tuhan tidak pernah bisa menggabungkan dua hal antara yang baik dan buruk menjadi satu. Yang benar dan kemudian yang berdosa menjadi satu. Menjadi sebuah pilihan buat setiap kita masing-masing, sahabat perjalanan. Di mana posisi kita? Biarlah tangisan Nabi Habakuk tidak terjadi lagi kepada suku Yehuda, kepada bagian kerajaan selatan. Tetapi kita menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan. Tidak perlu lagi ada yang menangis. Karena kita sendiri pribadi masing-masing yang menangisi dosa kita dan meninggalkan dosa kita dan hidup dalam kebenaran bersama dengan Tuhan. Tatkala kita hidup berjalan bersama dengan kebenaran Tuhan, maka kita akan menikmati yang namanya keindahan kasih-Nya dan bukan hukuman dan penderitaan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa, mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.